Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik di channel saya. Adik-adik mahasiswa sekalian, pada episode sekarang ini khusus menjawab question and answer, tanya jawab kaitannya dengan materi yang telah disampaikan pada episode pertama. Ini pertanyaan pertama dari mahasiswa namanya Mas Vanda Hita. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan agar kita dapat mencapai kesuksesan? Jadi Mas Vanda Hita itu bertanya, apa yang harus dilakukan agar dapat mencapai kesuksesan? Untuk mencapai kesuksesan itu beragam, tergantung dari definisi apa yang diinginkan oleh mahasiswa itu. Yang jelas pada pertemuan kemarin, untuk mencapai kesuksesan itu yang paling utama adalah vision, visi. Kenapa visi? Karena visi itu akan menyetir dan mengguide Anda untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Jadi misalnya begini, kalau Anda lihat di papan tulis vision ini ya, visi. Orang itu harus memiliki visi, karena visi akan menentukan dia langkahnya kemana. Tanpa visi orang tidak akan sukses. Jadi orang sukses pasti memiliki visi yang kuat. Visi ini fungsinya satu, guide, mengarahkan to the right point or to the right way until they are success. Itu yang pertama. Yang kedua, vision itu akan membuat orang itu sungguh-sungguh dalam melakukan segala aktivitas. Itu visi mereka. Jadi pertama visi menggait, yang kedua sungguh-sungguh untuk mencapai visinya. Dia itu pasti itu akan membuat suatu ritme atau sketsa atau suatu rumus sendiri, bahwa untuk mencapai visi itu namanya ini harus melakukan approach to God, mendekatkan diri pada Allah bagi seorang muslim. Kenapa? Karena yang menentukan segalanya Allah. Nah itu. Kemudian karena demikian mereka akan tercipta sebuah habit yaitu thankfulness, rasa terima kasih yang sangat besar, alias bersyukur. Itu thankfulness. Jadi dengan visi itu orang akan tercipta seperti ini. Misalnya nih, kalau udah punya visi dan masih banyak lain keperluannya, setelah thankfulness itu biasanya mereka mewujudkan visi tersebut melalui, bagi muslim namanya recitating Quran, mengaji Quran. Itu yang paling penting. Nah, jadi intinya untuk mencapai kesuksesan, pertama robahlah visi Anda. Kalau visi Anda itu terlalu matre, maka kesuksesan yang Anda inginkan pasti bersifat matre. Kemudian selanjutnya, dengan visi tersebut setiap orang pasti akan merubah polanya untuk mencapai itu. Salah satu yang dilakukan ini adalah yang 4 ini, yang 5 ini. Ada banyak hal yang dilakukan, tapi yang prinsip ini, realisasi dari prinsip ini apa? Yang pertama, pelaku atau manusia banyak
bersyukur dan berterima kasih pada siapa? Pada Allah yang representasinya pada kehidupan. Misalnya, Ma, terima kasih ya Ma, aku udah dibikinin teh, aku dibikinin sarapan, tehnya bagus sekali, sarapannya enak sekali, makasih ya Ma, gitu. Lah dari ini dalam suatu momen saya memberi tugas pada para mahasiswa. Apa tugasnya? Cobalah mengucapkan terima kasih dan memuji makanan atau minuman yang dibuat oleh mamanya. Anda akan lulus bila mana tugas Anda itu direkod, direkam dan dikirim ke Bapak rekamannya tersebut. Jadi setiap mahasiswa mengirimkan ke saya. Yang saya kaget apa? Orang tua mereka semua, terutama mamanya, rata-rata megang jidatnya. Gini kata orang tuanya, "Nak, kamu kesambet di endi? Kamu kesambet di mana? Kok cek baiki? Ono opo ini?" Nah, akhirnya mahasiswa bilang, "Oh, ini tugas dari dosen agar berterima kasih pada mama ketika memberi makanan." Nah, sebagai sampel ini, kenapa kok orang tua itu menyatakan anaknya kesambet di mana? Kaget kan? Karena beliau tidak pernah diucapin terima kasih oleh anaknya ketika menyediakan makanan dan minuman. Ini kan nilai etika yang sangat bagus. Kenapa tidak dibiasakan? Padahal orang barat pasti bilang, "Oh thank you, oh nice," ya, ketika dikasih makanan. Jadi habitnya itu dirubah. Apanya yang dirubah? Kembali ke pelajaran tadi, yaitu visi. Visi dia bahwa sekecil apapun yang diberikan orang harus diucapkan dengan verbalitas, dengan kosakata, dengan mengucapkan terima kasih. Itu namanya visi. Oke. Yang selanjutnya ada pertanyaan ini dari Mas Haris, ya, Haris Maulana. Bagaimana cara meningkatkan kompetensi agar menjadi sukses? Ini kaitannya dengan pelajaran yang kemarin ya. Sekarang kita berbicara kompetensi. Apa sih kompetensi itu? Kompetensi itu dibagi menjadi dua. Ada kompetensi material, kompetensi penguasaan materi. Ada namanya kompetensi hidup. Ini beda. Kalau kompetensi materi itu mengukur sejauh mana para mahasiswa dapat menangkap materi yang diberikan oleh dosennya atau di sekolah dan diaplikasikan dalam bentuk tes-tes, soal, tanya jawab, bisa sesuai dengan diberikan. Itu namanya kompetensi material. Kalau kompetensi hidup adalah sejauh mana para mahasiswa itu dapat menyatakan terima kasih terhadap apa yang dia miliki, apa yang dia dapat sekecil apapun. Itu kompetensi hidup. Realisasi dari kompetensi hidup ini, anak bisa bersyukur sekecil apapun, dan dia dalam berkomunikasi itu to get along with easily. Untuk berkomunikasi dengan teman, untuk bergaul itu jadi mudah. Kenapa? Senantiasa menyatakan terima kasih sama orang. Dengan kata lain, apa yang didapatkan terima kasih dan bersyukur. Dengan menyatakan terima kasih itu sebetulnya refleksi dari syukur. Dalam hidup semakin tinggi, semakin banyak rasa terima kasih diungkapkan, berarti orang ini semakin berkualitas, semakin baik untuk menjalani hidup. Itu. Jadi kompetensi itu biar ada sukses. Pertama, kita kembali ke awal. Sukses menurut Anda itu apa? Tergantung visi Anda. Apakah visi material yang paling rendah kemarin, atau sukses
di atasnya itu apa? Keimanan, bersyukur, itu kan termasuk visi yang Anda terapkan. Jadi sejauh mana Anda memiliki visi dan diaplikasikan itu. Selanjutnya ada pertanyaan nih. Wah, ini dari Mas Vanda ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana untuk mengetahui bahwa pacar saya itu sayang sama saya? Oke, pertanyaan ini menarik. Bagaimana Anda mengetahui pacar Anda sayang sama Anda? Orang pacaran itu dalam teorinya 95% pasti bohong kan? Lah, untuk mengetahui apakah pacar Anda itu sayang sama Anda, gampang. Pakai filosofi membantu dan filosofi kamar mandi. Gimana maksudnya? Kalau pacar Anda itu terbiasa membantu mamanya, membicarakan mamanya dengan baik-baik, berarti orang ini bagus. Untuk tahu dia sayang pada Anda, filosofi wisi apa? Tanya, apakah pacar Anda itu biasa membersihkan WC atau bersih-bersih? Kenapa? WC yang menjijikkan saja dirawat dengan baik, dengan hati yang baik, apalagi Anda yang tidak menjijikkan kan? Otomatis Anda dicintai oleh pacar Anda. Jadi pakai filosofi itu aja. Untuk dia sayang sama Anda, sejauh mana dia itu menyayangi keluarga, bapak, ibu, saudara, dengan cara menceritakan yang baik-baik tentang beliau. Berarti dia itu bagus. Kemudian untuk sayang berikutnya adalah biasa nggak dia itu bersih-bersih, biasa nggak dia nyikat WC. Itu aja. Jadi nggak usah jauh-jauh. Kalau ditanyakan, sayang kamu cinta nggak sama saya? Oh cinta banget, itu gondrong. Nggak mungkin, itu bohongan aja. Tapi kalau dia ditanya, kegiatan Anda setiap pagi apa? Saya biasa bantu mama, masak, goreng, nyuci-nyuci, bersih-bersih. Lah itu yang biasanya cinta sama Anda. Kenapa? Kegiatan rutin dicintai yang mencapaikan, apalagi di Anda yang tidak mencapaikan. Itu. Ya, saya pikir pertanyaannya cukup aja 4. Nanti pertanyaan selanjutnya disimpan. Jadi harapannya biar Anda menuju kesuksesan, visi yang pertama harus dimiliki, yang kedua kompetensi harus Anda dimiliki, karena Anda kan tidak sekolah semua, otomatis namanya kompetensi hidup atau social living competence yang harus Anda miliki, oke? Dan yang ketiga, untuk mengetahui bahwa orang yang Anda cintai mencintai Anda, pakai 2 prinsip itu tadi. Apa prinsip yang pertama? 1, tanya mereka apakah dia itu atau mereka itu biasa membantu berbuat baik pada kedua orang tua. Yang kedua, biasa nggak dia nyapu-nyapu atau nyikat WC? Kalau udah terbiasa itu bagus. Silakan. Jangan anggap hal yang sepele itu jadi sepele, itu jadi hal yang besar. Jadi kemampuan Anda melihat hal yang kecil itulah yang menentukan Anda nanti sukses yang sebenarnya, bukan sukses bohongan. Oke, untuk pertemuan ini terima kasih banyak. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum.